Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak kalau dalam Al-Quran itu ada 25 nabi yang wajib kita ketahui. Nah, hari ini Kak Bulan akan ceritain nih salah satu dari 25 nabi dan rasul tersebut. Nah, siapa ayo? Ada yang tahu nggak? Oke, di sini kakak akan ceritain kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seorang anak yatim di hari raya Idul Fitri. Di suatu hari raya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Sedangkan anak-anak kecil tengah bermain riang gembira di jalanan. Tetapi nampak seorang anak yang duduk menjauh berseberangan dengan mereka dengan pakaian yang sangat sederhana dan nampak murung. Ia menangis terseduh-seduh. Melihat fenomena ini, Rasulullah segera menghampiri anak tersebut lalu bertanya pada anak itu, "Nak, mengapa engkau menangis? Engkau tidak bermain bersama mereka?" Rasulullah membuka percakapan. Anak yang tidak tahu bahwa orang dewasa di hadapannya itu yaitu Rasulullah menjawab, "Wahai paman, ayahku telah wafat. Ia mengikuti Rasulullah dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran. Tetapi ia gugur di dalam medan perang tersebut." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mendengarkan cerita anak yang murung tersebut sambil meraba kemana ujung cerita itu, dan Rasulullah mendengarkan cerita dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Dan anak itu pun berkata, "Ibuku menikah lagi. Ia memakan warisanku sepeninggalan ayahku. Sedangkan suaminya mengusirku dari rumahku sendiri. Kini aku tak memiliki apa-apa, makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Aku bukan siapa-siapa lagi. Tetapi hari ini aku melihat teman-teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka, dan perasaanku dikuasai oleh nasib kehampaan tanpa ayah. Untuk itulah aku menangis." Mendengar penuturan itu, batin Rasulullah terenyuh. Ternyata ada anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang mengalami nasib malang seperti ini. Rasulullah segera menguasai diri. Rasulullah yang duduk berhadapan dengan anak itu segera menggenggam lengannya, dan Rasulullah pun berkata, "Nak, dengarkanlah baik-baik. Apakah kau sudi bila aku menjadi ayah? Aisyah sebagai ibumu, Ali sebagai pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudara, dan Fatimah sebagai saudarimu?" tanya Rasulullah. Mendengar tawaran itu, anak ini mengerti seketika bahwa orang dewasa di hadapannya tidak lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan anak itu pun menjawab, "Kenapa tidak sudi ya Rasulullah?" jawab anak ini dengan senyum bahagia. Rasulullah kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah semuanya beres, ia pun keluar dari rumah Rasulullah dengan senyum dan wajah yang sangat bahagia. Melihat perubahan drastis pada anak ini, para sahabatnya bertanya kepada anak tersebut, "Sebelum ini
kau menangis, tetapi kini kau nampak sangat gembira. Kenapa?" Lalu anak itu pun berkata, "Benar wahai sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi. Aku sudah kenyang. Dulunya aku memang tidak berpakaian, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian yang bagus. Dulu memang aku ini anak yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Rasulullah ayahku, Aisyah ibuku, Hasan dan Husain saudaraku, Ali pamanku, dan Fatimah adalah saudariku. Apakah aku tidak bahagia?" Mendengar sahabatnya, mereka nampak menginginkan nasib serupa dan berkata, "Aduh, cobalah ayah kita juga gugur pada peperangan itu, sehingga kita juga diangkat sebagai anak oleh Rasulullah." Waktu terus berjalan, usia semakin bertambah. Kebahagiaan anak ini lenyap ketika selang beberapa tahun setelah itu Rasulullah SAW meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkat yang paling mulia ini, ia keluar rumah seraya menaburkan debu di atas kepalanya. Dia berkata, "Celaka, sungguh celaka. Kini aku kembali terasing. Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku kini menjadi yatim. Sangat sepi," katanya tak isak. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhan. Nah, dalam kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya, yaitu kita sebagai orang muslim atau sesama manusia harus membantu dan menolong sesama, apalagi kepada anak yatim, dan menyisihkan sedikit rezeki kita untuk mereka. Segini aja ya kisah kita hari ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita dari Kak Bulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.